Halo semuanya, sebelum kita lanjut ke videonya, izinkan kita untuk memperkenalkan diri. Nah, dalam materi ini apa aja sih yang dibahas? Yuk simak penjelasannya. Sekarang kita masuk ke dalam pengertian perubahan organisasi. Nah, perubahan organisasi itu apa sih? Jadi, perubahan organisasi adalah perubahan yang berkaitan dengan pengembangan, perbaikan, maupun penyesuaian yang meliputi orang, struktur, teknologi, metode kerja, maupun sistem manajemen suatu organisasi. Nah, perubahan organisasi ini memerlukan seseorang yang bertindak sebagai katalis atau yang bertanggung jawab atas pengelolaan proses perubahan yang disebut agen perubahan. Nah, agen perubahan ini itu tuh individu yang mengelola transformasi baik dari dalam maupun dari luar. Nah, dari dalam itu bisa dalam bentuk eksekutif, manajer, atau tim HR. Sedangkan dari luar organisasi merupakan tim konsultan. Tadi kan kita udah bahas nih, apa sih pengertian perubahan organisasi? Sekarang kita masuk ke dalam faktor perubahan organisasi. Nah, faktor perubahan organisasi ini dibagi menjadi dua. Ada faktor eksternal dan juga faktor internal. Nah, faktor eksternal ini dibagi menjadi 4 lagi, yaitu yang pertama, ada perubahan kebutuhan dan keinginan konsumen. Yang kedua, peraturan-peraturan baru dari pemerintah. Yang ketiga, perubahan teknologi. Dan yang terakhir adalah perubahan ekonomi. Sedangkan faktor internal ini itu dibagi menjadi 4 juga. Yang pertama ada strategi baru dari organisasi, yang kedua itu perubahan komposisi dari tenaga kerja, yang ketiga peralatan baru, yang keempat itu perubahan sikap karyawan. Nah, kalau dari dari kedelapan faktor itu kan kita bisa mengetahui nih, kalau misalkan eksternal ya tentu saja yang dari luar, sedangkan internal itu perubahan yang datang dari dalam. Sekarang kita masuk ke faktor eksternal yang pertama, yaitu perubahan kebutuhan dan keinginan konsumen. Jadi, perubahan kebutuhan dan keinginan konsumen adalah pergeseran preferensi, harapan, atau tuntutan konsumen terhadap suatu barang ataupun jasa seiring waktu atau sesuai perkembangan zaman. Nah, perubahan ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti tren, teknologi, budaya, ataupun kondisi ekonomi. Nah, di sini saya ada 2 contoh. Yang pertama ada Ford Motor Company, yang kedua ada Burger King. Nah, di Ford Motor Company ini memahami pentingnya merespon kebutuhan pelanggan. Eksperimen mereka bertujuan untuk menarik pelanggan baru dan memastikan masa depan perusahaan. Namun, tidak semua perubahan sesuai dengan preferensi konsumen. Dan yang kedua itu ada Burger King. Mungkin kalian yang Ford Motor Company ini masih bingung. Nih, di contoh kedua ini tuh di mana Burger King itu gagal dalam beberapa inovasi menu seperti Satis Fries dan Apple Cranberry Salad yang kurang diminati pelanggan. Sehingga Presiden Burger King ini, Josh Chill, itu mengakui bahwa kedua menu tersebut adalah hal yang tidak diinginkan oleh pelanggan atau hal yang kurang diminati oleh pelanggan, sehingga mereka harus merombak mencari inovasi baru seperti itu. Sekarang kita masuk ke faktor eksternal yang kedua, yaitu peraturan-peraturan baru dari pemerintah. Jadi peraturan pemerintah mengharuskan manajer untuk menyesuaikan cara berbisnis. Jadi ada 5 kategori utama hukum pemerintah, yaitu mencakup yang pertama, kebenaran dalam periklanan, di mana pemerintah mengatur agar informasi dalam iklan tidak menyesatkan konsumen. Yang kedua, yaitu praktik ketenagakerjaan dan tenaga kerja yang adil, di mana pemerintah melindungi hak-hak pekerja seperti upah minimum, jam kerja, dan anti diskriminasi. Yang ketiga, yaitu ada perlindungan lingkungan, di mana pemerintah menetapkan batasan terhadap emisi, limbah pabrik, dan pelestarian sumber daya alam. Yang keempat itu ada privasi, di mana pemerintah tuh melindungi data pribadi konsumen dari penyalahgunaan. Dan yang kelima, yang terakhir, ini tuh ada keselamatan dan kesehatan, di mana pemerintah menjamin bahwa produk dan tempat kerja itu tuh aman bagi konsumen dan juga karyawan. Nah, di sini di slide ini tuh ada contoh yang diambil dari buku manajemen edisi ke-11 oleh Robbins. Misalnya di Uni Eropa itu tuh ada
ada peraturan yang mengatur periklanan agar tidak menyesatkan dan komparatif. Itu tuh Direktif 2006/114/EC. Nah, di mana itu iklan yang membandingkan suatu produk dengan pesaing, yang dimana itu berisi iklan yang membandingkan suatu produk dengan pesaing harus dapat diverifikasi, dan negara anggota Uni Eropa harus memastikan individu ataupun organisasi dapat menggugat iklan yang melanggar hukum. Dan kita masuk ke faktor eksternal yang ketiga, yaitu perubahan teknologi. Perubahan teknologi adalah proses munculnya atau berkembangnya suatu teknologi baru yang mengubah cara manusia bekerja, memproduksi, berkomunikasi, ataupun mengkonsumsi sesuatu. Nah, di sini ada contoh yaitu Chevrolet Volt dan Tesla, yang dimana itu adalah contoh kendaraan listrik. Dibandingkan dengan mobil berbahan bakar bensin, mobil listrik ini tuh memiliki jarak tempuh yang lebih pendek. Oleh karena itu, penelitian untuk meningkatkan kapasitas baterai itu tuh menjadi prioritas utama. Sedangkan di sini Toyota dan Volkswagen itu sedang mempertimbangkan baterai yang solid state sebagai alternatif baterai lithium ion untuk meningkatkan daya tahan. Perubahan teknologi ini tidak hanya sekedar tren, ini adalah kekuatan utama yang membentuk masa depan bisnis dan juga masyarakat. Mereka yang mampu beradaptasi akan bertahan dan tumbuh, sementara yang terlalu nyaman dengan status quo itu bisa tertinggal jauh. Sekarang kita masuk ke faktor eksternal yang keempat, dan yang terakhir ini yaitu perubahan ekonomi. Nah, di sini manajer tuh harus merespon perubahan ekonomi. Resesi ekonomi ditandai dengan perlambatan aktivitas ekonomi, penurunan siklus bisnis, serta berkurangnya produksi dan penjualan barang ataupun jasa. Nah, resesi besar di tahun 2007 sampai 2009 di AS ini adalah salah satu krisis ekonomi terparah sejak depresi besar tahun 1930-an. Di AS, tingkat pengangguran ini tuh melonjak dari 5% menjadi 10,8%, yang mendorong perusahaan untuk memangkas biaya termasuk melakukan PHK massal. Contoh perubahan ekonomi yang kedua yaitu di mana di Cina itu tuh terjadi pertumbuhan ekonomi yang melambat, sehingga mendorong Kementerian Tenaga Kerja Cina untuk menerapkan pengendalian yang stabil dan hati-hati. Sekarang kita masuk ke dalam faktor internal. Jadi, faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam organisasi. Nah, faktor internal yang pertama yaitu ada strategi baru dari organisasi. Jadi, ketika manajemen mengubah strategi organisasi, tentu saja seluruh bisnis itu tuh dapat terpengaruh. Misalnya, di sini saya ambil contoh yang terjadi di Inggris. Jadi, pada tahun 2016, supermarket besar di Inggris bernama Sainsbury itu membeli Home Retail Group yang merupakan pemilik merek toko Argos sebesar 1,6 miliar US dollar. Nah, tujuan akuisisi ini itu ada 3. Yang pertama itu tuh untuk meningkatkan laba perusahaan sebesar 20 juta pound sterling per tahun. Yang kedua itu memperbaiki jaringan distribusi agar barang yang sampai itu dapat agar barang yang sampai ke konsumen itu dapat lebih cepat dan efisien. Yang ketiga itu adalah meningkatkan penjualan silang atau cross-selling, yaitu menjual produk Argos di Sainsbury dan sebaliknya, sehingga pelanggan bisa lebih banyak membeli suatu barang dalam satu tempat. Terus, apa sih yang dilakukan setelah akuisisi? Jadi pada tahun 2019, sebagai bagian dari restrukturisasi atau perubahan strategi dan perorganisasian, Sainsbury's memindahkan lebih dari 200 toko Argos ke dalam supermarket mereka. Jadi sekarang pelanggan itu tuh bisa berbelanja di Sainsbury's dan Argos dalam satu lokasi. Sekarang kita masuk ke faktor internal yang kedua, yaitu perubahan komposisi dari tenaga kerja. Komposisi tenaga kerja itu mengacu pada keberagaman individu dalam suatu organisasi berdasarkan berbagai faktor, seperti jenis kelamin, usia, ras, latar belakang budaya, nilai, keterampilan, serta preferensi kerja. Nah, kenapa sih hal ini tuh penting? Jadi, perubahan dalam keberagaman ini itu tuh dapat mempengaruhi berbagai hal di perusahaan. Misalnya, dalam budaya organisasi. Jadi, nilai dan cara bekerja di perusahaan itu bisa berubah sesuai dengan keberagaman orang di dalamnya. Yang kedua itu ada kebijakan manajemen. Jadi manajemen mungkin harus lebih menyesuaikan aturan atau pendekatan agar lebih inklusif. Yang ketiga yaitu ada cara kerja perusahaan. Operasi bisnis bisa berubah agar lebih fleksibel dan menyesuaikan dengan kebutuhan tenaga kerja yang beragam. Seperti contohnya itu jika dulu di
jika dulu di sebuah perusahaan mayoritas karyawan itu berusia 40 ke atas, tapi sekarang banyak anak muda yang bergabung. Maka cara komunikasi dan gaya kerja mungkin akan lebih modern, lebih digital dan lebih fleksibel. Faktor internal yang ketiga yaitu ada peralatan baru. Nah, peralatan baru di sini terutama yang berbasis teknologi ini itu memainkan peran penting dalam meningkatkan efisiensi, inovasi, dan daya saing organisasi. Misalnya teknologi 3D printing yang ditemukan oleh Charles Hull pada tahun 1983 yang kini semakin canggih dan digunakan secara luas, seperti dalam pembuatan prototipe produk, implan medis, dan lain sebagainya. Teknologi ini juga mengubah di dalam dunia medis nih, tidak hanya di dalam dunia perusahaan, termasuk genomik, bioteknologi, kecerdasan buatan, dan bedah robotik. Misalnya di Cleveland Clinic menggunakan teknologi robot untuk operasi jantung yang lebih minim invasif. Namun perubahan ini juga menuntut penyesuaian dari tenaga kerja serta strategi manajemen yang tepat. Dan faktor internal yang terakhir yaitu perubahan sikap karyawan. Survei menunjukkan bahwa karyawan di perusahaan yang mengalami perubahan besar itu cenderung memiliki sikap yang kurang positif dibandingkan mereka yang bekerja di lingkungan stabil. Sikap negatif ini terutama terlihat terhadap kepemimpinan dan juga citra perusahaan. Namun, karyawan yang lebih terbuka terhadap perubahan itu lebih mudah beradaptasi dibandingkan mereka yang lebih menyukai stabilitas. Oleh karena itu, manajer perlu nih mendukung karyawan dan juga membantu karyawan dalam menghadapi perubahan organisasi. Sekarang kita masuk ke dalam proses perubahan. Nah, dalam proses perubahan ini terdapat dua metafora yang menggambarkan proses perubahan dalam organisasi. Di metafora yang pertama yaitu perairan yang tenang, di mana organisasi itu digambarkan seperti kapal besar di laut yang tenang dengan perjalanan yang terencana, dan perubahan ini tuh dianggap sebagai gangguan sesekali saja. Sedangkan yang kedua itu kebalikannya, yaitu metafora arus liar, di mana organisasi seperti rakit kecil di sungai yang deras dengan perubahan yang terus-menerus dan penuh ketidakpastian. Metafora ini menunjukkan bahwa dua pendekatan berbeda dalam menghadapi dan mengelola perubahan. The calm water metaphor atau metafora perairan tenang itu dulu metafora ini tuh cukup menggambarkan situasi yang dihadapi oleh manajer. Hal ini dapat dijelaskan melalui proses perubahan 3 langkah yang dikembangkan oleh Kurt Lewin. Menurut Lewin, perubahan yang berhasil harus direncanakan dan terdiri dari 3 tahap utama. Yang pertama itu unfreezing atau mencairkan, di mana perusahaan mempersiapkan perubahan dengan meningkatkan dorongan untuk berubah, mengurangi hambatan ataupun keduanya. Yang kedua yaitu changing atau mengubah, di mana perusahaan menerapkan perubahan yang diperlukan saja. Yang ketiga yaitu rephrasing atau membekukan kembali, di mana perusahaan menstabilkan perubahan agar menjadi permanen dan mencegah karyawan kembali ke cara yang lama. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, dalam konteks metafora perairan tenang, perubahan itu dianggap sebagai gangguan sementara, seperti badai di tengah laut, yang membutuhkan perencanaan dan juga implementasi untuk mengatasinya. Setelah badai berlalu nih, organisasi itu dapat kembali stabil dalam kondisi yang sudah berubah nih, tidak seperti sebelumnya. Namun di dalam dunia bisnis seperti saat ini, kebanyakan manajer tuh tidak lagi menghadapi situasi seperti yang dijelaskan oleh metafora perairan tenang. Sebaliknya, mereka seringkali beroperasi dalam lingkungan yang penuh ketidakpastian seperti metafora arus liar daripada metafora perairan tenang. The White Water Rapids metaphor atau metafora arung jeram ini sama saja seperti yang dijelaskan sebelumnya, yaitu metafora arus liar, hanya saja penyebutannya yang berbeda. Nah, metafora ini menggambarkan bahwa perubahan itu terjadi secara terus-menerus, bukan hanya sekedar gangguan semata seperti dalam metafora perairan tenang. Dalam dunia bisnis modern, organisasi itu seringkali menghadapi perubahan yang cepat dan tidak terduga, mirip dengan seseorang yang mendayung di tengah sungai yang berarus deras, yang menghadapi rintangan tanpa mengetahui apa sih yang ada di depannya. Sebagai contoh, ketika Anda kuliah di universitas dengan aturan yang tidak menentu. Yang pertama yaitu lama perkuliahan itu tidak pasti. Bisa saja 2 minggu atau 15 minggu nih. Yang kedua, dosen tuh bisa saja tiba-tiba mengakhiri perkuliahan tanpa adanya pemberitahuan. Yang ketiga, yaitu durasi tiap sesi perkuliahan itu berubah-ubah. Kadang 3 jam, kadang 15 menit, kadang 20 menit, tergantung dosennya. Yang keempat, yaitu ujian tuh selalu mendadak. Jadi kita tuh dipaksakan untuk harus selalu siap kapanpun dimanapun.
Nah, untuk sukses di lingkungan seperti ini, tentu saja kita tuh harus fleksibel dan cepat beradaptasi. Jikalau kita terlalu bergantung terhadap jadwal yang tetap, tentu saja kita akan kesulitan. Nah, kalau dari contoh yang di atas itu, metafora arum jeram ini menggambarkan perkuliahan yang penuh tantangan dan juga ketidakpastian nih. Mahasiswa tuh harus selalu bisa beradaptasi dengan cepat, tetap fokus, dan selalu siap menghadapi perubahan atau menghadapi ujian yang mendadak seperti yang dijelaskan di contoh sebelumnya. Jika tidak, mereka tuh bisa saja terjatuh dan gagal dalam menyelesaikan pelajaran akademik mereka. Sekarang kita masuk ke areas of change, di mana terdapat empat area utama perubahan dalam organisasi atau bisnis. Yang pertama itu ada strategi. Nah, perubahan strategi dalam bisnis adalah penyesuaian arah atau pendekatan perusahaan untuk menyesuaikan diri dengan kondisi pasar, pesaing, atau kebutuhan pelanggan guna mempertahankan keberlangsungan dan kesuksesan perusahaan. Misalnya Ryanair dalam industri penerbangan yang awalnya menawarkan tarif murah dengan layanan minim, tetapi reputasinya tuh buruk. Karena persaingan, mereka tuh mengubah strategi nih dengan meningkatkan layanan dan menghapus biaya tambahan. Perubahan ini tentu saja membantu mereka bertahan di dalam industri penerbangan. Yang kedua itu ada struktur. Perubahan lingkungan atau strategi itu seringkali mempengaruhi struktur organisasi. Manajer dapat menambah aturan untuk standarisasi, misalnya memberdayakan karyawan untuk pengambilan keputusan lebih cepat atau mengubah desain struktur, seperti beralih dari struktur fungsional ke struktur produk ataupun proyek. Kita masuk ke areas of change yang ketiga, yaitu teknologi, di mana manajer dapat mengubah teknologi dengan memperkenalkan peralatan, metode, dan otomatisasi baru untuk meningkatkan efisiensi. Persaingan dan inovasi sering mendorong perubahan ini, seperti otomatisasi di layanan pos atau jalur perakitan mobil. Perubahan yang paling signifikan itu berasal dari komputerisasi, yang kini semakin banyak digunakan dalam sistem informasi organisasi. Yang keempat itu terakhir ada people. Perubahan orang mencakup sikap, harapan, persepsi, dan perilaku yang sulit dilakukan. Organizational development itu berfokus pada perubahan ini melalui hubungan kerja. Contohnya, Scotiabank mengubah sikap dan perilaku karyawan untuk mendukung strategi penjualan dan juga layanan. Sekarang kita masuk ke dalam managing change atau mengelola perubahan. Why do people resist change? Atau kenapa sih orang-orang menolak perubahan? Nah, orang-orang menolak perubahan itu karena ketidakpastian, kebiasaan, kekhawatiran akan kerugian pribadi, dan keyakinan bahwa perubahan itu tidak menguntungkan organisasi. Nah, ketidakpastian itu membuat karyawan enggan meninggalkan hal yang sudah dikenal. Dan kebiasaan juga menjadi hambatan karena orang-orang tuh cenderung bertindak sesuai pola yang lama. Dan selain itu, ketakutan akan kehilangan status, kekuasaan, atau manfaat ekonomi itu tuh memperkuat resistensi. Yang terakhir juga ada jika perubahan dianggap tidak sesuai dengan tujuan organisasi, penolakan tentu saja akan meningkat. Nah, mengelola perubahan yang kedua itu ada teknik for reducing resistance of change, atau tekniknya nih, tadi kan alasan-alasannya nih mengapa orang-orang menolak perubahan. Nah, yang kedua ini adalah teknik bagaimana mengatasi orang-orang yang menolak perubahan ini. Nah, beberapa strategi telah diusulkan dalam menghadapi resistensi atau penolakan terhadap perubahan ini. Titik pendekatan ini itu meliputi yang pertama, ada pendidikan dan komunikasi. Yang kedua, ada partisipasi dan dukungan. Yang ketiga, ada negosiasi. Yang keempat, ada manipulasi dan kooptasi. Yang kelima, ada pemaksaan. Di sini, manajer harus melihat teknik ini sebagai alat dan menggunakan salah satu yang paling sesuai tergantung pada jenis dan sumber perlawanan yang ada. Nah, teknik for reducing resistance of change, yang pertama itu ada pendidikan dan komunikasi. Nah, melalui pendidikan dan komunikasi ini, itu tuh dapat membantu mengurangi resistensi ataupun penolakan terhadap perubahan dengan membantu karyawan untuk melihat logika dari upaya perubahan. Yang kedua itu ada partisipasi dan dukungan, dengan melibatkan orang-orang yang terkena dampak langsung dari perubahan tersebut ke dalam proses pengambilan keputusan. Partisipasi memungkinkan individu untuk lebih mengekspresikan perasaan, meningkatkan proses, dan memperkuat komitmen karyawan. Nah, teknik yang ketiga itu ada negosiasi, di mana perusahaan ataupun organisasi itu melibatkan penukaran sesuatu yang bernilai setara untuk mencapai kesepakatan dalam mengurangi resistensi ataupun penolakan terhadap upaya perubahan. Nah, yang keempat itu ada manipulasi dan kooptasi, di mana perusahaan ataupun organisasi itu mengacu pada upaya rahasia untuk mempengaruhi orang-orang lain tentang perubahan.
Dan yang terakhir, yang kelima, itu ada pemaksaan, di mana perusahaan ataupun organisasi itu terlibat dalam penggunaan ancaman secara langsung ataupun kekerasan terhadap penentang. Baik teman-teman, kali ini kita akan membahas mengenai merubah budaya organisasi. Nah, perlu kita ketahui terlebih dahulu bahwa budaya organisasi itu seperti kebiasaan dan nilai-nilai yang dianut oleh orang-orang yang berada di dalam perusahaan tersebut. Nah, terkadang budaya ini tuh perlu diubah agar perusahaan tuh jauh lebih baik lagi. Nah, kapan sih budaya itu mudah dirubah? Yang pertama, saat adanya krisis besar, seperti perusahaan itu sedang rugi banyak, atau kehilangan pelanggan utamanya. Nah, dengan kondisi yang seperti ini, itu akan melemahkan status quo dan membuat orang-orang itu berpikir akan relevansi budaya saat ini. Dan yang kedua, saat ada pemimpin yang membawa ide-ide baru. Ya, ini memungkinkan untuk pemimpin yang baru itu mampu menanggapi krisis-krisis daripada para pemimpin yang lama. Yang ketiga, saat perusahaan itu masih muda dan kecil. Nah, semakin mudah organisasi, maka semakin kurangnya mengakar organisasi. Lebih mudah manajer dalam mengkomunikasikan nilai-nilai baru dalam organisasi tersebut. Dan yang terakhir, itu saat budaya perusahaan itu lemah, tidak terlalu kuat. Jadi budaya yang lemah itu lebih reseptif terhadap perubahan daripada budaya yang kuat. Nah, selanjutnya, bagaimana sih cara merubah budaya? Yang pertama, melalui perilaku manajemen. Nah, para pemimpin ini harus memberi contoh yang baik. Dan yang kedua, menciptakan cerita, simbol, dan ritual yang baru, menggantikan elemen-elemen budaya yang lama dengan yang baru. Yang ketiga, mengubah cara orang-orang baru belajar tentang perusahaan tersebut. Nah, yang keempat, itu membuat aturan yang jelas agar tidak ada lagi kebiasaan yang buruk. Nah, yang kelima, mengadakan sosialisasi dengan nilai-nilai yang baru. Dan yang terakhir itu mengajak semua orang itu berpartisipasi dan membangun kepercayaan. Nah, di sini juga ada contoh kasusnya. Pada akhir tahun 1990-an dan awal tahun 2000-an, Korean Air itu menghadapi serangkaian masalah. Kalau kalian belum tahu Korean Air itu apa, nah Korean Air itu merupakan maskapai penerbangan nasional Korea Selatan dan merupakan salah satu maskapai penerbangan terbesar yang berada di Asia. Nah, pada saat itu mereka menghadapi serangkaian masalah keselamatan dan reputasi yang serius. Nah, untuk mengatasi masalah ini, Korean Air itu melakukan upaya besar untuk mengubah budayanya. Salah satunya tuh fokus utama mereka itu untuk menciptakan budaya yang lebih terbuka dan kolaboratif, di mana kru itu merasa nyaman untuk bercerita dan mengungkapkan kekhawatiran. Nah, Korean Air itu berhasil merubah budayanya menjadi lebih baik sehingga mereka menjadi maskapai kargo terbesar dan mendapatkan penilaian yang bagus. Nah, selanjutnya tantangan apa sih dalam mengubah budaya organisasi? Yang pertama, budaya organisasi itu cenderung lebih stabil dan resisten terhadap perubahan karena budaya sebelumnya itu sudah sangat mengakar. Dan yang kedua itu budaya yang sangat kuat itu karyawan juga akan sangat berkomitmen, jadi sulit untuk diubah. Dan yang terakhir, budaya itu membutuhkan waktu yang lama untuk terbentuk. Nah, di sini ada contoh kasus pada awal tahun 1990-an, IBM. Kalau kalian belum tahu IBM itu merupakan perusahaan teknologi multinasional yang berasal dari Amerika Serikat. Nah, perusahaan ini tuh bergerak di berbagai bidang teknologi. Jadi pada saat itu IBM itu dulunya merupakan raksasa industri komputer, mengalami kemunduran yang signifikan. Nah, IBM ini ternyata memiliki budaya yang sangat kuat pada saat itu, dan hal ini menjadi penghambat perubahan tersebut. Nah, pada saat itu CEO-nya tuh menyadari bahwa untuk menyelamatkan IBM, ia tidak hanya perlu merubah strategi bisnis perusahaannya, tapi CEO tersebut juga harus mengubah budaya tersebut. Nah, materi selanjutnya ialah stres karyawan. Apa sih itu stres? Stres merupakan reaksi negatif yang dialami orang terhadap tekanan berlebihan yang diberikan kepada mereka dari tuntutan, dari kendala, atau peluang yang luar biasa. Nah, stres ini tidak selalu buruk. Stres yang terkontrol dapat membantu orang itu berkinerja lebih baik lagi. Namun, stres yang berlebihan juga bisa menimbulkan dampak yang buruk. Nah, apa sih penyebab stres itu? Yang pertama, stres itu bisa disebabkan oleh faktor pribadi seperti masalah keluarga atau keuangan. Yang kedua, stres juga bisa disebabkan oleh faktor pekerjaan seperti tuntutan tugas, tuntutan peran. Nah, di sini ada dua kondisi yang menyebabkan potensi stres itu menjadi stres yang sebenarnya. Yang pertama, itu adanya ketidakpastian atas hasil tersebut, dan yang kedua, hasilnya memiliki kepentingan yang besar. Dan apa sih dampak stres itu? Yang pertama, stres itu bisa berdampak negatif pada kesehatan fisik
dan mental karyawan. Dan yang kedua, stres juga bisa menurunkan produktivitas dan kepuasan kerja. Dan yang terakhir tuh, dalam kasus yang parah, stres itu bisa menyebabkan karyawan juga mengundurkan diri mereka. Nah, dalam teks ini itu menjelaskan mengenai gejala stres yang dialami oleh karyawan yang dikategorikan dalam 3 kategori. Yang pertama, dalam kategori fisik, itu stres dapat memicu perubahan metabolisme tubuh. Selanjutnya, detak jantung dan pernapasan itu juga akan menjadi lebih cepat, tekanan darah meningkat, sakit kepala yang sering muncul, dan dalam kasus yang sangat parah juga, stres ini juga akan menyebabkan serangan jantung. Dan yang kedua, dalam kategori psikologis, karyawan itu akan merasa tidak puas dengan pekerjaannya. Selanjutnya muncul ketegangan dan kegelisahan, karyawan menjadi mudah tersinggung, rasa bosan dan kelelahan itu muncul, dan kecenderungan untuk menunda-nunda pekerjaan yang meningkat. Dan yang terakhir itu gejala perilaku. Nah, di sini itu menjelaskan mengenai produktivitas kerja itu akan menurun, terus tingkat absensi atau tingkat ketidakhadiran itu akan meningkat, karyawan sering berganti pekerjaan, terjadi perubahan kebiasaan makan, peningkatan konsumsi rokok atau alkohol, gaya bicara itu menjadi lebih cepat dan gelisah, dan gangguan tidur. Nah, perlu kita ketahui juga, faktanya jumlah karyawan yang mengalami tekanan kerja di Amerika Serikat itu berkisar antara 40% hingga 80%. Namun, tekanan kerja itu tidak hanya terjadi di Amerika Serikat saja, tapi di studi global itu menunjukkan bahwa sekitar 50% pekerja yang disurvei di 16 negara di Eropa itu melaporkan bahwa tekanan dan tanggung jawab pekerjaan itu telah meningkat secara signifikan selama periode 5 tahun. Akan tetapi, para pengusaha tidak menyadari hal ini. Mereka tuh mengatakan bahwa stres itu tidak termasuk dalam 5 kategori atau 5 alasan utama mereka mengapa orang itu berhenti bekerja. Nah, di sini ada beberapa tips atau cara mengurangi stres di tempat kerja. Yang pertama, itu tentunya melalui manajernya ya. Jadi kayak manajer itu memastikan bahwa karyawan tuh yang dipilih sesuai dengan kemampuan mereka kerja gitu. Yang kedua, manajer itu memberikan informasi yang jelas tentang pekerjaan tersebut. Jadi biar karyawan tuh tidak bingung. Terus yang ketiga, membuat program perencanaan kerja yang jelas agar kedepannya tuh lebih terstruktur dan mereka tuh tidak bingung atau hilang arah saat berada di tengah-tengah pekerjaan. Nah, selanjutnya mendesain ulang pekerjaan agar tidak membosankan atau terlalu berat. Terus memberikan kesempatan bagi karyawannya untuk ikut mengambil sebuah keputusan dan mendapatkan dukungan dari rekan kerjanya. Terus menyediakan layanan konseling bagi karyawan yang mengalami stres. Dan yang terakhir itu membantu karyawan mengatur waktu agar kehidupan pribadi mereka tidak terganggu. Nah, materi selanjutnya adalah inovasi. Apa sih inovasi itu? Di sini menurut Ajay Banga, CEO Mastercard, inovasi adalah kunci kesuksesan. Jadi, inovasi itu penting bagi perusahaan agar bisa sukses dan bersaing di dunia bisnis yang terus berubah. Inovasi itu bukan hanya soal ide baru, tetapi juga bagaimana ide itu diubah menjadi produk atau cara kerja yang bermanfaat. Nah, di sini aku akan jelasin mengenai perbedaan kreativitas sama inovasi. Nah, kalau kreativitas itu mengacu pada kemampuan untuk menggabungkan ide-ide dengan cara yang unik atau solusi baru untuk masalah. Sedangkan kalau inovasi adalah proses. Jadi proses pengubahan ide-ide kreatif tersebut menjadi sesuatu yang bermanfaat seperti produk atau cara kerja yang lebih baik. Nah, bagaimana sih cara mendorong inovasi dalam perusahaan? Nah, dalam perusahaan itu perlu menciptakan lingkungan yang mendukung inovasi. Nah, lingkungan ini itu mencakup yang pertama, struktur organisasinya itu fleksibel dan tidak kaku. Terus yang kedua, budaya perusahaannya itu yang mendorong eksperimen dan pengambilan risiko. Dan yang terakhir, itu praktik sumber daya manusia yang mendukung pengembangan karyawan dan memberikan mereka kebebasan untuk berkreasi. Nah, dalam diagram ini itu menjelaskan faktor-faktor apa saja sih yang mendorong inovasi dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Nah, di sini dikategorikan dalam 3 kategori. Yang pertama ada variabel struktural atau faktor-faktor ini itu menjelaskan yang berhubungan dengan bagaimana sih organisasi itu diatur. Yang kedua ada variabel budaya atau cultural variable. Nah, ini tuh faktor-faktor yang berhubungan dengan nilai-nilai dan kebiasaan dalam organisasi. Dan yang terakhir itu ada variabel sumber daya manusia atau human resource variable. Nah, faktor-faktor ini itu menjelaskan yang berhubungan dengan karyawan. Nah, selanjutnya kita akan memasuki materi cara mendorong inovasi dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Nah, ini yang pertama melalui budaya perusahaan. Jadi budaya perusahaan yang inovatif itu mendorong karyawannya untuk berani mencoba hal-hal yang baru dan berpikir kreatif. Nah, budaya seperti ini tuh
akan menghargai eksperimen yang baik, yang berhasil maupun yang gagal. Nah, karyawan itu juga akan merasa nyaman untuk melakukan ide-ide mereka tanpa takut dihakimi. Nah, apa sih karakteristik budaya yang inovatif itu? Yang pertama, karyawan itu akan diberi kebebasan untuk bereksperimen. Selanjutnya, karyawan tidak takut gagal dan belajar dari kesalahan. Dan yang ketiga itu toleransi konflik. Jadi perbedaan pendapat itu akan dianggap sebagai hal yang positif. Terus fokus pada tujuan hasil akhir, bukan hanya cara pencapaiannya saja. Dan yang terakhir, sistemnya itu terbuka. Jadi terbuka terhadap ide-ide dari luar perusahaan juga. Nah, perlu diingat bahwa budaya perusahaan yang inovatif itu adalah kunci untuk mendorong kreativitas dan inovasi. Nah, pemimpin juga memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan dan memelihara budaya yang inovatif. Dan yang terakhir, karyawan yang merasa didukung dan dihargai itu juga akan lebih termotivasi untuk berinovasi.